Asal-usul burung ruai dari Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu kala, sebuah kerajaan terletak di Kabupaten Sambas dipimpin oleh seorang raja yang memiliki 7 anak perempuan. Sayangnya, sang ratu istri raja meninggal ketika anak bungsunya masih sangat kecil. Seiring berjalannya waktu, si anak bungsu tumbuh dengan paras yang cantik persis seperti ibunya ketika masih muda. Anak bungsu menjadi idaman bagi para warga penduduk desa setempat. Selain kecantikannya, ia juga memiliki hati yang baik dan sangat mandiri. Sementara keenam saudarinya memiliki sifat yang sangat berbeda. Mereka justru bersikap sangat jahat kepada si anak bungsu. Suatu hari, raja mendapat tugas untuk berkunjung ke negeri tetangga dan akan pergi selama 2 hari. Raja berpamitan kepada anak-anaknya. "Wahai anak-anakku, jaga diri kalian baik-baik selama aku tidak ada di kerajaan. Khususnya untukmu si bungsu, aku menitipkan kekuasaan kerajaan selama 2 hari kepadamu dan sangat mempercayaimu." Namun keenam saudara si bungsu merasa sangat iri karena raja sangat menyayangi dan mempercayainya. Selama raja sedang bertugas di negeri tetangga, kakak-kakaknya memanfaatkan kesempatan untuk menyiksa si bungsu. Mereka memakinya dan memukulinya hingga tubuh dan wajah si bungsu dipenuhi bekas dan luka serta memar. "Kamu bukan lagi bagian dari kami. Bahkan ratu meninggalkan kami setelah melahirkanmu. Ini semua karenamu. Entah bagaimana raja bisa sangat menyayangimu," ucap salah satu saudara si bungsu. Meskipun disampaikan dengan keras, si bungsu hanya terdiam mendengarkan ucapan kakak-kakaknya. Ia tidak terlalu memasukkannya ke hati karena sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Namun kadang ia merenungi apa yang telah dikatakan oleh saudara-saudaranya itu. Di kamar sendirian, si bungsu menatap langit dari sudut ruangan, merenungkan pertanyaan dalam hatinya. Apa yang telah kuperbuat hingga mereka tidak bisa menerimaku sebagai bagian dari mereka? Gumam si bungsu dalam hati. Setelah 2 hari berlalu, raja kembali ke istana setelah kunjungan ke negeri tetangga. Ia membawa banyak buah tangan untuk anak-anaknya. Namun, ia tidak melihat adanya kehadiran sang putri bungsu di sana. Khawatir, raja bergegas menuju kamar sang putri untuk menemuinya. Saat telah berada di dalam kamar sang putri bungsu, sang raja melihat beberapa memar di wajah sang putri. Lalu sang raja bertanya, "Apa yang terjadi denganmu, anakku? Mengapa terdapat banyak bekas memar di wajahmu?" tanya sang raja kepada putrinya. "Tidak, ayah. Kemarin aku hanya terjatuh saat sedang bermain di taman belakang istana," jawab si bungsu dengan takut-takut. "Baiklah, begitu rupanya. Lain kali kamu harus lebih berhati-hati," jawab sang ayah sambil memberikan nasihat. Raja pun mempercayainya, lalu memberikan beberapa buah tangan yang ia bawakan untuk si bungsu dari negeri tetangga saat melakukan kunjungan. Tak selang beberapa lama, sang raja mendapatkan panggilan kunjungan lagi ke negeri tetangga. Bedanya, kunjungan kali ini berlangsung cukup lama, yakni selama 2-3 bulan. Kali ini para saudara si bungsu merencanakan hal jahat lainnya. Mereka bermaksud mengajak si bungsu untuk menangkap ikan ke suatu goa yang berada di antara bawah kaki Gunung Ruai dan Gunung Bawang. "Anak-anakku, aku akan melakukan perjalanan kunjungan lagi ke negeri tetangga. Kali ini mungkin agak sedikit lama. Aku akan kembali ke istana 2-3 bulan lagi. Semua kekuasaan dan kendali kerajaan kuserahkan kepada si bungsu," ucap sang raja sambil berpamitan. Mendengarnya saja sudah membuat keenam saudara si bungsu merasa murka. Sesaat setelah raja beserta para prajurit meninggalkan kerajaan untuk melakukan perjalanan, mereka pun mulai menjalankan rencana busuknya. Para saudara si bungsu mengajaknya ke bawah kaki gunung untuk menangkap ikan. "Wahai adikku, mari ikut kami menangkap ikan di sungai yang berada di bawah sisi kaki gunung," ajak sang kakak kepada si bungsu. Tanpa berpikir panjang dan memikirkan hal buruk yang akan menimpanya, si bungsu pun menerima ajakan kakak-kakaknya itu. Ia pikir keenam saudaranya sudah mulai bisa menerima kehadirannya. Mereka pun melakukan perjalanan pada sore hari. Setelah sampai di depan goa, salah satu dari kakak si bungsu berkata,
"Adikku, masuklah terlebih dahulu. Kami akan menyusulmu di belakang," ucap kakak si bungsu meyakinkan adiknya untuk berjalan terlebih dahulu ke dalam goa. Si bungsu berjalan ke dalam goa tanpa berpikir buruk sama sekali terhadap kakak-kakaknya. Tanpa ia sadari, ia sudah berada jauh dari pintu goa yang ia lewati untuk memasuki goa tersebut. "Kakak, kakak!" teriak si bungsu sambil memanggil kakak-kakaknya. Namun tidak terdengar ada satupun jawaban dari kakak-kakaknya. Bahkan ia merasa hanya ia berada di dalam goa itu. Ia pun mulai menangis. Keadaan goa yang sangat minim pencahayaan, terlebih lagi saat itu sudah malam, yang mengakibatkan tidak adanya cahaya dari luar yang akan masuk untuk meneranginya. Sedangkan keenam kakaknya telah berada di dalam istana dan meninggalkan si bungsu seorang diri di goa itu. 7 hari berlalu, si bungsu mulai putus asa dan tetap mengisi keadaannya itu sambil berharap raja akan segera mencari dan menemukannya. Saat tengah menangis, muncul seorang kakek tua yang entah dari mana kedatangannya. Ia melihat si bungsu menangis dan bertanya kepadanya, "Cucuku, mengapa kamu menangis?" Masih kaget dan bingung akan dari mana munculnya kakek itu, si bungsu pun terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, ia pun menjawab dan menceritakan kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya terhadap dirinya sambil menangis terseduh-seduh. Kakek tua itu merasa iba dan kasihan, serta berniat menawarkan bantuan kepada si bungsu. Tak lama kemudian, tetesan-tetesan air yang berasal dari tangisan si bungsu berubah menjadi telur-telur bulat yang berwarna putih. "Aku akan bantumu cucuku, aku akan mengubahmu menjadi burung, dan saat aku telah hilang dari pandanganmu, eramkanlah telur-telur yang berasal dari air matamu itu. Mereka akan menetas dan menjadi temanmu nanti. Aku akan memberimu nama burung ruai." Ucap kakek itu yang tak lama hilang dari pandangan si bungsu bersama asap tebal yang menyelimutinya. Si bungsu mengingat perkataan kakek tua itu, ia pun segera mengerami telur-telurnya. Lalu selang beberapa minggu, telur-telur itu menetas. Pada akhirnya, ia mengajak teman-temannya yang baru menetas itu untuk terbang keluar goa menuju pohon yang berada di halaman istana kerajaan. Di situ si bungsu melihat dan menyaksikan sang raja memarahi dan menghukum keenam saudaranya karena telah membuangnya. Keenam saudaranya tersebut akhirnya merasakan konsekuensi dari perbuatannya, dan si bungsu yang kini telah menjadi burung ruai menemukan kebahagiaan baru bersama teman-temannya. Pesan moral yang dapat kita petik dari kisah ini adalah pentingnya menghindari perasaan iri terhadap orang lain, terutama terhadap saudara kandung. Kisah asal-usul burung ruai menggambarkan bahwa perbuatan jahat dan iri hati dapat membawa konsekuensi yang tidak menyenangkan, seperti hukuman dari sang raja terhadap kakak-kakak si bungsu. Melalui cerita ini kita diajarkan untuk saling menghargai, menyayangi, mempercayai, dan membangun hubungan yang baik di antara anggota keluarga. Keselarasan dan harmoni dalam keluarga dapat terwujud jika kita menjaga sikap positif dan mengutamakan kebaikan bersama. Nah, itulah cerita asal-usul burung ruai dari Kalimantan Barat. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.